Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Tahukah saudara, di surga menurut Alkitab dalam Lukas pasal 20, tidak ada pernikahan. Jadi manusia di surga tidak menikah atau dinikahkan, karena tidak ada perkawinan di sana. Kalau begitu, mengapa Allah ketika menciptakan dunia kita dan menciptakan manusia, Allah memberi perintah kepada manusia untuk berkembang biak dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Dan ini tentunya hanya bisa terjadi melalui pernikahan. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apa tujuan Allah ketika Ia menciptakan dunia kita ini? Nah, kita akan pelajari pelajaran yang sangat penting ini, saudara. Nah, saya akan memulaikan dengan pergi ke Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4. Di sana diceritakan atau dinyatakan oleh Alkitab bahwa setan, si naga ini yang diusir oleh Allah dari sorga, ketika dia diusir ke bumi, dia menyeret sepertiga malaikat sorga bersama-sama dalam pemberontakan terhadap Allah atau melawan Allah. Jadi dengan kata lain, ketika Lucifer dan sepertiga malaikat meninggalkan sorga, terjadi kekosongan di sorga. Karena sepertiga ini, saudara, jumlahnya banyak. Jadi ada kekosongan di sana. Nah, apa yang Allah akan lakukan dengan kekosongan yang terjadi ini, yang ditinggalkan oleh Lucifer dan pengikut-pengikutnya? Tentu ini menarik untuk kita lihat. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan pelajari dalam video ini. Nah, kalau saudara mengingat pelajaran yang belum lama ini saya unggah, atau video yang belum lama ini saya unggah tentang 24 tua-tua di kitab Wahyu pasal 4 ayat 4, di sana kita temukan bahwa dalam rapat di surga yang menjadi perwakilan planet bumi adalah setan. Itu dicatat di buku Ayub 1 dan 2 dan Ayub 38. Ada terjadi beberapa kali pertemuan di sorga, dan setanlah yang menjadi wakil atau perwakilan representatif bumi. Lalu kita dapati 24 tua-tua ini juga adalah para malaikat-malaikat perkasa yang mewakili planet-planet yang lain yang tidak jatuh dalam dosa di rapat surgawi ini. Nah, saudara yang kekasih, sekarang tentu pertanyaannya ini, mengapa setan berada di antara anak-anak Allah dalam pertemuan yang dicatat di kitab Wahyu itu? Well, mari kita lihat jawaban Alkitab. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 5 dan 7 atau 5 sampai 7. Berbunyi begini. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Mari kita garis bawahi kalimat yang mengatakan, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kita akan kembali ke sana nanti sebentar. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini adalah cerita setan menggoda Yesus di padang belantara atau di padang gurun. Nah, dalam ayat ini, saudara yang kekasih, setan mengaku bahwa seisi dunia ini adalah miliknya, telah diserahkan kepadanya. Tentu pertanyaannya, oleh siapa? Siapa yang menyerahkan ini kepada setan? Siapa penguasa bumi ini sebelumnya? Alkitab menjawabnya, yaitu Adam. Saya akan jelaskan nanti sebentar. Tetapi sekarang, setanlah yang mengaku dialah penguasa dunia ini. Bahkan Yesus Kristus sendiri juga, saudara, dalam menjelang akhir pelayanannya, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar.
Yang ia bicarakan dalam ayat ini berbicara tentang Lucifer. Jadi Yesus sendiri juga mengetahui dan menyatakan Lucifer adalah penguasa dunia ini. Sekarang, nah, sejenak saja saya ingin kembali ke pelajaran sebelumnya lagi yang sudah kita pelajari tentang 24 tua-tua dalam kitab Wahyu yang saya unggah beberapa waktu lalu. Siapa mereka ini? Kita sudah lihat mereka ini adalah malaikat-malaikat perkasa yang adalah representatif atau perwakilan dari planet-planet lain yang tidak jatuh dalam dosa. Sekarang, saya ingin terangkan dua hal penting kepada saudara sehubungan dengan itu. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Jika planet-planet lain diwakili oleh para malaikat perkasa, yaitu 24 tua-tua yang di kitab Wahyu, siapa seharusnya mewakili planet bumi ini? Jawabannya seharusnya Adam, karena dialah manusia pertama yang Allah ciptakan. Tetapi Alkitab justru mencatat setan yang mewakili bumi ini, bukan Adam. Mengapa? Jawabannya, karena setanlah yang mengambil tempat Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Saudara bisa temukan itu di Roma pasal 5, ayat 14, mungkin ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya juga menolong saudara mengerti hal ini. Dan memang juga kita tahu di buku Kejadian, ketika Allah menciptakan Adam itu diberikan dominion atau wilayah kekuasaan. Hanya raja yang memiliki wilayah kekuasaan, dan dialah memang diberikan kuasa untuk memelihara, menata dan lain sebagainya. Kepada dialah diberikan kuasa bumi ini. Dan Alkitab juga mencatat fakta yang kedua adalah Adam ini diciptakan manusia yang menurut Mazmur pasal 8 ayat 6 sampai 8 diciptakan lebih rendah sedikit dari malaikat. Jadi sudah kekasih, dengarkan ini. Sekiranya Adam tidak jatuh dalam dosa, maka tentulah Adamlah yang akan tercatat di kitab Ayub sebagai perwakilan planet bumi dalam rapat di sorga dan bukan setan. Kalau begitu, pertanyaan yang lain ini lagi saudara, apa maksud Allah menciptakan Adam untuk menjadi penguasa bumi ini? Mengapa planet lain diwakili oleh malaikat perkasa, sedangkan penghuni bumi ini hanya diwakili oleh manusia yang lebih rendah dari malaikat? Saudara bisa ikuti idenya di sana? Nah, saudara kasih, mengapa Allah melakukan sesuatu yang berbeda dengan dunia ini? Karena terkesan, bukan cuma terkesan, memang terlihat demikian bahwa Allah memiliki rencana yang berbeda dengan planet ini. Rencana Allah dalam menciptakan dunia ini berbeda dengan planet-planet yang lain di jagat raya ini. Tentu saudara bertanya, Pendeta Kenny, bagaimana bisa pendeta tahu ini dan mengapa demikian? Saya ingin mengutip satu kutipan dari Spirit of Prophecy yang menguatkan Alkitab, yang meneguhkan apa yang Alkitab katakan. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi bagi saudara yang ingin mengakses kutipan ini dalam bahasa Inggris, saudara bisa temukan itu di buku Sons and Daughters of God halaman 7 atau Review and Herald Februari 11 tahun 1902. Ini kata Spirit of Prophecy. Surga memiliki rasa ketertarikan yang dalam serta senang dengan penciptaan dunia dan penciptaan manusia. Manusia adalah satu karya ciptaan yang baru dan berbeda. Bahasa Inggrisnya, human being were a new and distinct order. Sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan adalah rencana Allah
bahwa mereka harus memenuhi bumi. Berkembang biak maksudnya untuk penuhi bumi. Mereka harus hidup dalam hubungan yang dekat dengan surga dan menerima kuasa dari sumber segala kuasa. Tidak dijunjung tinggi oleh Allah, maka mereka harus menghidupkan kehidupan yang tidak berdosa. Nah, saudara kekasih, saya ingin terangkan atau perhatikan beberapa hal yang penting ini. Yang pertama, penciptaan dunia ini adalah sebuah susunan, bisa saya katakannya susunan rencana atau pola atau bahkan metode yang berbeda. Tentu saudara bertanya, berbeda dengan apa? Well, berbeda dengan planet-planet yang lain. Nah, saya akan terangkan kepada saudara selanjutnya nanti. Yang kedua, rencana Allah adalah agar supaya manusia berkembang biak dan memenuhi bumi. Tentu ini hanya bisa terjadi melalui lembaga pernikahan. Ya kan? Nah, sejauh ini kita sudah pelajari bahwa planet-planet yang lain dihuni oleh para malaikat-malaikat. Dan perwakilan mereka adalah juga malaikat yang perkasa. Sedangkan Alkitab menyebutkan malaikat-malaikat ini tidak menikah. Artinya pernikahan tidak terjadi di planet-planet yang lain. Hanya terjadi di planet kita ini saja. Planet-planet yang lain itu tentu tidak memerlukan perkawinan untuk memenuhi planet mereka. Karena planet mereka itu sudah penuh dengan malaikat. Perintah untuk memenuhi bumi ini hanya diberikan kepada manusia yang tinggal di bumi kita ini. Semoga saudara mengikuti ide ini. Oke? Nah, sekarang mari kita kembali ke Adam. Alkitab juga mencatat bahwa manusia, tadi sudah saya katakan, diciptakan lebih rendah dari malaikat. Tetapi dengarkan saudara yang kekasih, jika manusia di bumi menghidupkan kehidupan yang suci, tidak berdosa, maka manusia akan menggantikan kekosongan di sorga yang ditinggalkan oleh Lucifer dan malaikat-malaikat pengikutnya. Ingat di awal tadi ketika Lucifer dibuang dari sorga, ia turut menyeret sepertiga malaikat sorga. Jadi ada kekosongan di sana. Dan bila manusia hidup kudus, mereka akan menggantikan tempat Lucifer dan malaikat-malaikat yang telah dilempar keluar oleh Allah. Tentu saudara bertanya, wah Pendeta Kenny, apakah apa yang Pendeta Kenny ini terdapat di Alkitab? Apakah Alkitab mengajarkan ini? Saudara yang kekasih, kita akan lihat. Saya jamin kepada saudara, apa yang saya katakan ini adalah terdapat dalam Alkitab. Mohon saudara mengikuti. Nah, sebelum saya membaca Alkitab, kembali saya ingin membaca satu kutipan lagi dari Spirit of Prophecy yang saudara bisa temukan ini kembali ini dalam, malah saudara bisa akses ini online. Bukunya berjudul The Truth About Angels, halaman 48-49. Atau juga sudah bisa temukan ini di Signs of the Times, Januari 9, 1879. Kutipan itu berbunyi begini. Pasangan yang tidak berdosa ini, yaitu Adam dan Hawa, tidak mengenakan pakaian yang kelihatan, tetapi mereka dibalut dengan terang dan kemuliaan yang seperti dipakai oleh malaikat. Dan memang benar saudara, ketika Adam dan Hawa belum berdosa, pakaian mereka itu bukan seperti pakaian saya, batik, atau pakaian-pakaian yang dipakai orang-orang di zaman sesudah berdosa. Tapi mereka itu tidak menggunakan pakaian yang terlihat, karena pakaian yang mereka pakai adalah pakaian terang dan kemuliaan langsung yang mereka terima dari sorga. Kemudian Allah
menciptakan manusia tentu bagi kemuliaannya sendiri. Sesudah ujian, kalau mereka lulus ujian, keluarga manusia ini dapat menjadi satu dengan keluarga surgawi. Dan memang itulah tujuannya. Kalau saudara selamat, masuk surga, kita akan menjadi satu dengan keluarga surgawi, bukan? Jadi adalah rencana Allah untuk to repopulate. Apa artinya ini to repopulate? Untuk kembali memenuhi surga dengan keluarga manusia. Kekosongan yang ada di sorga karena kejatuhan setan dan malaikat pengikutnya akan terisi lagi atau diganti oleh umat tebusan Allah. Praise the Lord. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Karena terjadi kekosongan di sorga, maka Allah menciptakan dunia kita ini dengan maksud untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh setan dan Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Tidak heran setan marah kepada manusia. Nah, saudara yang kekasih, saya akan jelaskan itu kepada saudara. Tentu saudara berkata begini, well, itu kan pendeta tujuan untuk manusia memenuhi bumi itu kan sebelum berdosa. Apakah tujuan Allah sesudah manusia jatuh dalam dosa masih tetap sama? Well, mari kita lihat. Saudara yang kekasih, satu lagi kutipan saya mau baca. Sebelum saya baca, saya berjanji kepada saudara, saya akan baca Alkitab untuk menopang apa yang saya katakan. Dan kutipan-kutipan yang saya baca ini akan dikuatkan oleh Alkitab. Jadi kutipan ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Saya ingin baca satu kutipan lagi dari Spirit of Prophecy, Prophets and Kings. Halaman 558, 588, 589. Kembali ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Halamannya maksudnya adalah versi edisi bahasa Inggris, tapi saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya tidak memakan waktu, oke? Ini agak panjang tapi saya harus baca. Setan memiliki pengetahuan yang akurat tentang dosa, sehingga ia dapat menggoda umat Allah untuk melanggar. Dan ia mendorong atau membuat tuduhan-tuduhan melawan umat Allah. Dengan mengatakan bahwa melalui dosa mereka telah menyia-nyiakan perlindungan ilahi. Dan memang demikian adanya. Serta mengklaim bahwa ia, atau setan ya, memiliki hak untuk menghancurkan mereka. Ia menyatakan bahwa mereka adalah seperti dia, juga layak dikeluarkan dari depan perkenanan Allah, dari perkenanan Allah. Ia berkata, ia di sini setan, apakah orang-orang ini yang akan mengganti tempat saya di sorga serta malaikat yang bersatu dengan saya? Itu pertanyaan Lucifer. Sudah dengar itu? Mereka mengaku patuh kepada hukum Allah, tapi apakah mereka memeliharanya? Tidakkah mereka mencintai diri mereka lebih dari mengasihi Allah? Tidakkah mereka menempatkan keinginan mereka lebih dari pelayanannya? Tidakkah mereka mengasihi hal-hal duniawi? Lihatlah dosa yang menandai hidup mereka. Lihatlah keegoisan mereka. Kebencian mereka. Kebencian mereka satu dengan yang lain. Akankah Allah membinasakan saya? Kata Lucifer ini. Akankah Allah membinasakan saya dan malaikat pengikut-pengikut saya dari hadapannya dan memberi hadiah kepada mereka yang telah melakukan dosa yang sama? Engkau tidak dapat melakukan ini ya Tuhan yang adil. Keadilan menuntut hukuman harus dijatuhkan kepada mereka. Jadi dalam kutipan ini yang setan coba lakukan adalah mengatakan kepada Tuhan
bahwa manusia-manusia yang Tuhan ciptakan ini juga telah berdosa sama seperti Dia dan layak dihukum seperti Dia. Nah, saudara yang kekasih, sekarang saya ingin mau membaca Alkitab. Tapi sebelumnya, semoga saudara lihat atau dengar apa yang saya baca tadi, bahwa Lucifer mengetahui bahwa manusia yang Allah ciptakan akan mengganti tempatnya di sorga. Sekarang mari kita baca Lukas pasal 20. Kita baca Lukas pasal 20. Kita akan baca mulai dari ayat 34 sampai 36. Berbunyi begini. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu saudara adalah dunia yang akan datang, surga maksudnya. Saya baca lagi, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, surga maksudnya, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu kata Yesus. Sebab, dengarkan ini saudara, sebab mereka tidak dapat lagi mati. Mereka sama, bahasa Inggrisnya equal. Equal itu artinya saudara sederajat, sama. Mereka equal atau sama, sederajat, seperti malaikat-malaikat. Lalu dengar juga ini. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Kata ini, anak-anak Allah, adalah kata yang sama yang kita temukan di kitab Ayub ketika anak-anak Allah bersorak-sorai pada pekan penciptaan ketika Allah selesai mencipta yang dicatat di kitab Ayub. Dan kita tahu anak-anak Allah ini adalah malaikat-malaikat. Tidak heran Yesus berkata bahwa bagi mereka yang akan diselamatkan, mereka akan sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa di surga tidak ada lagi perkawinan? Mengapa? Jawabannya, saudara yang kekasih, karena tujuan dari perkawinan untuk memenuhi bumi, untuk mengisi kekosongan di surga, telah terpenuhi, telah tergenapi. Karena ketika umat tebusan telah ada di sorga, mereka akan mengganti kekosongan yang ditinggalkan atau mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Jadi, the purpose of marriage has been fulfilled. Maksud tujuan pernikahan telah digenapi. Nah, saya ingin menutup pembicaraan ini dengan menyampaikan 4 hal dan juga ada 2 ayat yang saya akan bacakan kepada saudara. Yang pertama yang perlu kita catat adalah pernikahan di dunia ini memiliki tujuan yang spesifik, yaitu untuk mengganti kekosongan yang ada di sorga. Itu satu. Yang kedua, tidak ada pernikahan di sorga karena tujuan pernikahan telah digenapi. Yang ketiga, di surga manusia akan menjadi sama dengan malaikat-malaikat. Dan yang keempat, umat tebusan akan disebut anak-anak Allah, kata yang sama yang kita temukan di kitab Ayub. Betapa suatu rencana yang sangat mulia dan indah yang Tuhan tetapkan bagi manusia di bumi ini. Kalau begitu, ini adalah rencana yang Tuhan tetapkan bagi saya dan bagi saudara sekalian.
Saya akan tutup pembicaraan ini dengan membaca 2 ayat. Yang pertama, Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tidak heran saudara, Yesus mengasihi dunia ini. Dan ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Boleh jadi ini baru pertama kali bagi saudara mendengarkan pekabaran ini, tetapi berbahagialah saudara yang hidup setia, karena rencana ini akan menjadi milik saudara. Tuhan memberkati. Amin.